Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Al-Quran surah Saba, surah yang ke-34, ayat yang ke-28. Tidak mengutus siapa kami Allah kepadamu illa kafah. Kafah ada yang menafsirkan sebagai hale untuk keseluruhan manusia. Taknya lil mubalawah sama seperti alim, al-alamah. Ada yang menafsirkan kafah di situ dari kata kaffa yakuffu. Kafan ini telapak tangan. Jadi kita tahu fungsi tangan. Fungsi tangan itu adalah mani'an wa mu'inan. Bisa memberi atau mencegah. Kalau kita ada bahaya, mau diserang, kita halang-halangi dengan tangan, dan lain sebagainya. Allah memberi pelajaran melalui Al-Quran surah Saba, surah yang ke-34, ayat 28, agar kita bisa menolong semua anak bangsa, apalagi umat Islam. Menolong semua umat Islam, dimanapun berada. Dan kita harus mencegah, melindungi umat Islam ini dari orang-orang yang zalim. Itu kafah. Kafah telapak tangan. Tapi Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana. Allah itu Al-Aziz, Tanzilal Azizir Rahim. Allah itu Maha Kuat, Maha Menguasai, tapi di sisi yang lain Allah itu Maha Rahim, Maha Kasih Sayang. Ini pelajaran, kita harus punya kekuatan agar kita bisa menolong saudara kita sesama umat Islam. Paling tidak. Tapi yang diharapkan oleh Allah adalah Tanzilal Azizur Rahim. Yang punya aziz, yang punya power, yang punya kekuasaan, punya kekuatan, tapi yang punya kasih sayang. Kalau dibalik, ada yang beranggapan, untuk apa punya kasih sayang, tapi tidak punya kekuatan. Punya rahim, tapi tidak punya aziz. Meskipun sebenarnya ya tetap ada gunanya. Contohnya kita ini sayang sekali, kasihan sekali kepada saudara kita di Gaza. Di Palestina, di Gaza, di sekitar Baitul Maqdis.
Tapi kita tidak bisa membantu saudara kita digempur oleh jet-jet, dibom. Ketika dibom oleh Zionis Israel, kita tidak bisa bantu. Kita tidak bisa menghentikan, kita tidak bisa bantu, kita tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena kita tidak punya power. Dan kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di dalam tahanan. Kenapa? Karena kita tidak punya power, tidak punya aziz. Memang kita punya rohim, kasihan. Tapi karena kita nggak punya power, nggak punya kekuasaan, tidak punya aziz, ya begitulah. Oleh karena itu, hubungannya dengan illa kafatal linnas, agar kita bisa menolong dan mencegah umat Islam dari kezaliman, kita harus punya aziz. Tanzilal aziz. Punya power, tapi power yang punya kasih sayang, punya rohim. Punya rohim, tapi punya power, punya kekuasaan, punya aziz. Nabi Musa, setelah beliau ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun, beliau menyampaikan, "Arsil ma'ana Bani Israel." Lepaskan itu tahanan politik. Coba. Wala tu'adzibhum. Qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Jadi tegaslah Nabi Musa itu. Waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas. Firaun, tolong lepaskan tahanan politik, jangan disiksa, jangan diperbudak. Kami membawa Al-Quran dan As-Sunnah, syariatnya Allah, kalau bahasa kita. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan kamu akan selamat apabila kamu berkenan mengikuti Al-Huda, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Thaha ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka biayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Al-Quran Surah Thaha ayat 47-48. Dia menyampaikan kepada Fir'aun Nabi Musa, "Wahai Fir'aun, kami disuruh menyampaikan bahwa azab itu bagi orang yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling, termasuk kamu kalau nggak patuh." Kira-kira begitu. Dulu orang Yahudi itu, orang kafir, takut kepada umat Islam. Karena umat Islam punya power. Jarak perjalanan sebulan itu takut deh. Dari kejauhan. Jadi orang Yahudi Khaybar itu, waktu pagi-pagi melihat Nabi, ketika mendengar suara takbir umat Islam, Allahu Akbar, kharibat Khaybara, mendengar suara takbirnya umat Islam, orang Yahudi takut. Kalau sekarang malah dibully oleh umat Islam yang mendukung orang Yahudi. Takbir kok di jalan. Ini Nabi takbir di jalan sama sahabat. Takbir itu bisa bergema bersama-sama menunjukkan Allah Maha Besar. Adzan juga itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar takbirnya umat Islam, orang kafir itu berkata, Muhammad wal khamis. Masya Allah, Muhammad dan pasukannya. Habis kita. Jadi mereka itu dulu takut sama umat Islam karena umat Islam punya harga diri, punya power. Agamanya tidak dijual untuk uang dan jabatan. Orang sekarang asal dapat jabatan sebagai komisaris, agamanya udah dijual. Bertugas sebagai pencari dalil untuk sesuatu yang zalim. Bukhari 947,
Fathul Bari juz 3 halaman 556 557. Demikian mudah-mudahan kita bisa mempunyai aziz, punya kekuasaan, tapi mempunyai rahim, mempunyai kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.